maka saya minimal 1 tahun akan melakukan kegiatan yang bernilai mengenang hari kelahiran beliau. Karena kami lebih berhak daripada kamu semua. Ya, argumennya kayak gitu. Mulai dari maulid Nabi Adam sampai maulid Nabi Muhammad. Kan sudah ada ini, isyarahnya di situ. Tapi kan bukan ke situ maksudnya. Itu pikiranmu. Gitu loh. Tapi teksnya nggak begitu. Itu tafsirmu. Tapi maksudnya bukan itu kata kamu. Jadi kalau berbeda di dalam pemahaman dan penangkapan pesan, itu adalah yang membedakan antara aku dengan kamu. Tapi aku dan kamu tidak boleh saling bermusuhan hanya karena perbedaan di dalam memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabihi wa man tabi'ahu wa ala. Nas'aluka lahu bijabah ala dunia. Al-Fatihah. Hari ini kita akan membaca surat As-Sajdah atau Alif Lam Mim Sajdah, surat ke-32 ayat ke-7. Ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Shadaqallahul azim. Allah adalah zat yang ahsana kulla syai'. Kata ahsana itu secara umum berarti berbuat baik, ihsan. Tetapi nanti ada kalanya ahsana dihubungkan dengan maf'ulnya menggunakan huruf jar, ila. Ada kalanya tidak menggunakan huruf jar. Bedanya apa? Ketika menggunakan ila, itu maknanya adalah berbuat baik. Misalnya di dalam firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ada ilah di situ. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tetapi kalau tidak menggunakan huruf jar, ila, melainkan langsung kepada maf'ulnya, maka maknanya adalah membuat baik. Beda kan? Kalau saya, ini kita tulis saja supaya kelihatan ya. Hasan itu baik. Kalau ahsana kan biasa, hasana atau hasuna, hasanun. Nanti ada istilah di dalam
ilmu nasab. Kan kita tahu cucu Nabi itu dari Fatimah 2, Hasan dan Husain. Artinya sama, Hasan itu baik, Husain itu baik kecil, adiknya. Tapi kita kadang-kadang kan yang Husain kakaknya dulu, Hasan adiknya, ya nggak apa-apa sih, bahasa aja. Yang artinya apa? Bagus. Ada yang mengatakan bahwa dari kata inilah kemudian menjadi Gus. Kemudian ini di Jawa. Pindah ke Banten, itu bagus. Banten. Pindah ke Palembang, Ki Agus. Jadi gelar untuk menisbatkan sebutan kepada cucu Hasan Husain dilestarikan. Hasan kan bagus. Di Jawa jadi Gus atau Agus. Nanti pindah ke Banten jadi Tuba Gus. Pindah ke Palembang jadi Ki Agus. Itu katanya begitu. Baik, supaya tidak kemana-mana ya. Nah itu istilah yang sudah dilokalkan. Nah Hasan baik, ahsana berbuat baik. Tetapi ahsana ini ada kalanya dihubungkan dengan objeknya menggunakan huruf jar. Ila ada kalanya tidak menggunakan huruf jar. Contohnya di sini. Ahsanallahu ilaika. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini ada ila di sini. Kepada. Allah berbuat baik kepadamu. Karena ada ilah kepadamu, kepada. Tapi kalau di sini ahsana kulla syai'. Itu terjemahnya apa tadi Ustaz? Yang memperindah, bahasa gampangnya kita, yang membuat baik. Segala sesuatu. Yang memperindah segala sesuatu, apa? Nah, ini dulu kuncinya di sini. Bedanya apa? Nah sekarang misalnya saya memberi buku kepada Ustadz Taufik. Itu pakai ila, oh enggak usah, itu enggak bisa. Ihsannya aja. Saya memberi buku kepada Ustadz Taufik, itu kan perbuatan ihsan. Itunya pakai ilah apa tidak? Ahsana Syarif Rahmat, ilah atau tidak? Kenapa? Karena ada sesuatu yang dibawa. Dipindahkan dari saya pada Ustadz Taufik. Saya berbuat baik gitu. Tapi kalau saya bikin gorengan bagus banget bentuknya. Pakai ilah enggak? Tidak.
saya bikin gorengan ini bagus. Kita membuatnya baik. Fa ahsanahu wa ajmalahu, itu nanti dalam hadis tentang bahwa para nabi itu seperti bangunan satu rumah. Allah membuatnya bagus. Fa ahsanahu, tidak pakai ilah lagi. Ya udahlah, nanti malah bingung kita. Alladzi ahsana kulla syai' khalaqahu. Allah telah membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan itu indah. Pada hakikatnya semua yang ada dan semua yang terjadi itu indah. Jika dihubungkan dengan kemahaan Allah. Cuma terkadang kita kehilangan mata sebelah. Sehingga ketika melihat sesuatu itu dengan sebelah, padahal matanya dua. Baik. Kita melihat orang sakit itu tidak indah. Sakit indah enggak? Tidak indah kalau kita hanya melihat orang sakitnya atau kita jadi orang sakit. Kita menganggap sakit itu tidak indah. Kan? Tapi kalau dihubungkan dengan skenario kehidupan yang Allah sendiri yang menyusunnya, sakit itu ya indah. Karena ketika saya sakit, ada sejumlah orang yang akan diberi anugerah lewat sakit saya. Mulai dari apotek, dokter, perawat, rumah sakit, supir angkot. Terus siapa lagi? Mungkin bini juga jadi punya kesempatan ngomelin. Yang selama ini kan ketakutan mulu. Kapan lagi gue ngomel nih? Mumpung dia meriang, lo nganterin gak lo? Kalau lo masih juga ngomel, kagak gue anterin lo. Bisa bendak-bendak sih. Jadi sebenarnya keberadaan penyakit tadi itu anugerah atau musibah. Ini penyakitnya ini anggap ini penyakit. Datangnya penyakit itu anugerah atau musibah. Sulit. Masaibu qaumin li qaumin fawaid, kata orang. Musibah-musibah yang menimpa kepada sekelompok orang justru itu faidah bagi orang lain. Kalau begitu berarti kita jangan melihat kepada sakitnya dan jangan melihat hanya pada dokternya. Akan menjadi indah kalau melihat alur permainan ceritanya. Ahsana kulla syai' khalaqahu. Pernah pikiran kita begitu enggak? Ini kan kita sedang diingatkan Allah, aku sing gawe kowe. Aku sing gawe seneng wong iku. Aku sing gawe susah wong iki. Yen pada satu saat dia berkehendak menyenangkan satu hambanya, bisa jadi kesenangan itu lewat kesusahan yang lainnya. Maka pandanglah Allah. Dan ketika melihat orang lain, jangan pro salah satunya. Jadi indah. Gitu. Kalau tidak ada orang yang sakit, maka obat yang dijual di apotek, nah tidak laku itu susah nggak? Susah bagi yang punya apotek. Tapi
Tapi tidak sakit itu bahagia bagi orang yang tidak beli obat itu. Kalau tidak sakit, tidak ada orang sakit, manfaatnya dokter. Kan Allah ingin hambanya itu memberikan manfaat kepada orang lain. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling berguna bagi sesama. Maka ketika banyak orang sakit masuk rumah sakit, dokter dan perawat jangan kecewa. Ya, saya tanya sekarang jujur aja di sini nih. Ini, maunya kalau kerja di rumah sakit itu banyak pasien apa nggak ada pasien? Mau banyak mau nggak? Nggak mau. Kalau kebanyakan juga capek. Ini serba salah kan? Sepi mau nggak? Nggak mau. Sebetulnya kita ini bukan mau rame, mau sepi, tapi maunya sendiri. Ini yang namanya egois kan? Sok aja jujur. Begitu banyak pasien di rumah sakit, sebenarnya Allah sedang menggiring kamu supaya menjadi anfa'uhum linnas. Saya ketika menghadapi banyak orang-orang yang ngobrol, bercerita tentang kesulitannya, bahasa lain mengadulah. Harus berpikir bahwa inilah saatnya Allah sedang memproses kamu menjadi khairun nas. Menjadi manusia terbaik melalui apa? Kamu sedang diberi kesempatan untuk berbuat manfaat kepada orang banyak. Maka jangan menolak apapun yang datang ke rumahmu jika itu bisa mengantarkan kamu menjadi orang yang cum laude khairun nas anfa'uhum linnas. Di sini beratnya kita. Saya kan di rumah waktunya jam 5 sampai maghrib. Itu waktu saya untuk menerima teman-teman, itu ngobrol teman-teman jam 5 sampai maghrib. Tapi kadang-kadang, karena waktu istirahat saya kan jam 1 sampai jam 3. Malam sudah nggak kebagian lagi lah. Paling cepat ya jam 3:30 saya tidur misalnya. Jam 5 sampai jam 6 itulah waktu saya. Untuk monggo teman-teman ngobrol di rumah, mau ngopi, mau apa, itu jam saya. Sepuasnya di situ. Tapi ada saja kadang-kadang baru mau geletak jam 1 udah datang. Perang kan? Pikiran kita sakit dah, gue begini dah, sakit dah. Orang gak tidur siang. Lupa bahwa sebenarnya saat itu Allah sedang nambah job supaya kelas manfaatmu naik dari 3,3 menjadi 4,1. Cum laude nilainya, bukan lagi cuma nilai cukup. Sayangnya kita tidak siap. Lalu ketika kita menolak orang itu sebenarnya kita sedang menolak kebijakan Allah kan. Kamu turun kelas. Semua yang terjadi, semua yang tercipta, sempurna atau kurang, Allah katakan sudah baik. Jangan pernah mulai tidak baik. Kalau tidak boleh kita merasa ada ciptaan Allah yang tidak baik, maka tidak boleh menghina ciptaan kayak apapun juga dia. Sini dah, ya kan? Karena apa? Ketika kau melihat orang yang tampan, yang kau lihat ada penciptanya. Lalu kita ucapkan subhanallah. Bukan cakep, bukan. Subhanallah. Karena dia bisa tampan, bisa cantik karena kebijakan Allah. Dapat apapun, ketemu apapun, kita nama Allah bawa, itu namanya marifat. Marifat yang luar gitu. Ahsana kulla syai'. Babi memang najis.
Tapi baik nggak? Dia memang tidak baik dimakan. Karena sang pencipta yang mengatakan jangan dimakan daging babi. Tapi dia makhluk yang baik. Ada gunanya untuk kehidupan kita semua. Kalau begitu gimana? Ekosistem jangan dirusak. Masuk lagi kan ilmu ekosistem. Allah sudah bikin baik nih. Ada babi, ada singkong, ada lalat, ada bangke. Biarkan, jangan bantai lalatmu, nanti bangkemu kemana-mana. Wong dia minta cuma yang bau-bau kok, bang gitu ya. Ya kalaupun dapat nasi juga kan nggak ada lalat makan nasi sepiring kan. Bangetan banget orang ya. Ada nggak lalat yang ngambil rempeyek satu aja? Ada. Mau numpang ke siapa gitu loh. Mau numpang ke siapa? Saya juga sama lah, kucing. Wah sebel banget dah. Dia tidak minta ikan gurame, enggak. Dia enggak minta kepala ayam, enggak. Yang dia minta cukup tulang. Emang kamu makan tulangnya? Enggak kan? Tapi memang kadang-kadang ribedin di rumah itu. Ya kan? Kayak siapa? Diana itu. Diana itu kalau kucing dilempar piring aja. Piringnya hancur. Kucingnya besok datang lagi. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Ingat sudah berulang kali saya sampaikan, kalau khalaqa itu berarti mencipta sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Kan? Khalaqal insan min tin. Tinnya sudah ada. Nah, proses perubahan dari tanah menjadi insan itu namanya khalaqa. Mengubah wujudnya jadi manusia. Khalaqal janna mim marjin min nar. Allah menjadikan jin dari nyala api. Nyala apinya sudah ada. Dihantam dengan khalaqa berubah menjadi jin. Gitu. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari nur. Nurnya sudah ada. Diproses dengan yang namanya khalaqa berubah menjadi malaikat. Nah, manusia seperti itu. Tanah sudah dari dulu ada. Sudah ada. Kawasan bumi macam-macam tanahnya kan. Ada tanah lempung, ada tanah hitam, macam-macam lah. Nah dari tanah itulah kemudian keluar muncul warna kulit itu. Nah kita nih warnanya kulit sawo matang ini. Mungkin tanahnya tanah kebun sawo tadi itu. Gini, ya nanti ada juga yang orang resek katanya dari tanah sengketa apa itu. Tapi kalau orangnya pendiam aja, itu bahannya tanah kuburan itu. Hamba yang dimuliakan, saya ingin dan saya teringat satu hadis berkenaan dengan penciptaan ini supaya bisa menjadi pelajaran dan renungan kita semua. Yang percaya juga. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu. Nanti ada fihi yaumul jum'ah. Hari paling baik yang disinari oleh matahari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakan Adam.
Wa fihi uhbita. Dan pada hari Jumat juga Adam diturunkan dari surga. Wa fihi, dan hari Jumat juga tiba alih, diterima tobatnya. Wa fihi, dan itu pada hari Jumat juga mata, meninggal Adam. Wa fihi, dan pada hari Jumat takumu akan terjadi apa as-saatu, kiamat. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada satupun binatang melata. Illa wahiyya masihatun, nanti ada masihatun, ada masihatun biasa, ada sin, ada sad. Kecuali dia apa ngeruak-ngeruak kayak itu, kalau apa, nguping-nguping gitu. Ngintai-ngintai ada suara. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Min hari tusbih, dari semenjak pagi, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, syafaqan minas sa'ati, karena khawatir hari itu terjadi kiamat. Illal jinna wal insa, yang tidak pernah nunggu-nunggu sambil nguping-nguping pengumuman kiamat itu hanya jin dan manusia. Yang lain mah nungguin. Dan nanti kita potong. Jangan-jangan kiamat hari ini hari Jumat nih. Ini rupanya hewan itu tahu hari Jumat itu mana, tahu. Tapi ada manusia yang kadang-kadang lupa hari Jumat. Dan ini hari apa ya? Kalau hewan aman, dabah itu binatang melata, aman. Begitu datang waktu subuh, mereka sudah tahu bahwa ini subuh hari Jumat. Maka semuanya siaga, nah gitu. Siaga. Jangan-jangan kiamat hari ini. Memang apa yang harus dilakukan hewan? Tapi kok siaga gitu loh. Kan mereka tidak ada hisabnya lagi. Mereka nggak masuk neraka. Nggak ada siksa, mati-mati aja. Tapi siaga satu. Tiap subuh sampai terbit matahari. Itu jam pengumuman. Waktunya lonceng itu. Tapi manusia yang punya akal, yang punya agama katanya, yang sudah diberitahu bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat, hari Jumat malah kesiangan. Padahal binatang melata subuh udah ngintai. Lah kita di mana? Yang dimaksud dengan kita itu ya yang berbicara dulu lah. Kalau yang diajak bicara kan memang sudah kebiasaan seperti itu. Nah, Imam Rahman, beliau dijamin kalau Jumat insya Allah. Sholat subuh jam 6:30. Nah, jadi satu, hari Jumat dinyatakan sebagai hari terbaik. Ada yang menyebutnya Sayyidul Ayyam, Hajjul Fuqara wal Masakin. Penghulunya hari, dan ibadah Jumat itu orang datang ke masjid hari Jumat itu adalah sama dengan naik haji bagi fuqara dan masakin. Jadi fakir miskin itu sudah seperti naik haji. Oh, kan biasa disebut ya. Di hari Jumat kita, apa namanya? Pada hari Jumat Adam diciptakan, hari Jumat kemudian Adam dimasukkan ke dalam surga, hari Jumat juga kemudian Adam jatuh dari surga, hari Jumat dia diterima tobatnya, dan hari Jumatnya wafat. Nah,
hari Jumat berarti kan maulidnya Nabi Adam kan? Maulid. Ini kan bahasa gampangnya gitu kan. Bercerita tentang maulid, ada beberapa peristiwa yang terjadi pada hari Jumat. Tetapi yang penting bagi anak cucu Nabi Adam, yang aku anak cucu Nabi Adam, adakan kegiatan ibadah pada hari Jumat. Di antara alasannya satu, karena itu hari lahirnya Nabi Adam. Yang kedua, hari Jumat adalah hari kiamat. Dan ketiga, hari Jumat adalah hari terbaik. Berarti secara isyarat, kumpulnya umat Islam di masjid-masjid pada hari Jumat, itu yang muludannya Nabi Adam, maulid Nabi. Itu kalau mau dianalogkan seperti itu, kan hari lahirnya Nabi Adam. Karena kita semua anak cucu Adam, wajar aja kalau anak cucunya ikut haulan lah gitu maksudnya. Maulidan. Seperti itu. Wa fiha sa'atun la yusadifu difuha abdun muslimun wa huwa yusalli yasallallahu syai'an idda atahu iyyaha. Dan di hari Jumat itu ada satu waktu yang jika seseorang berdoa pada bertepatan dengan waktu itu, minta apapun, tidak minta apapun kecuali Allah beri. Nah, nanti para ulama beda pendapat tentang kapan detik-detik detik-detik yang harga ini. Tapi banyak ulama mengatakan detik-detik itu adalah ketika antara khutbah satu dan kedua, si khotibnya duduk, nah di situ. Rabbi firman hamba anta khairur rahimin. Nah, di situ kita berdoa. Ada juga kadang si Bilalnya sholawat, kita berdoa. Itu adalah detik-detik yang katanya paling mustajab untuk berdoa di hari terbaik, yaitu hari Jumat. Banyak peristiwa yang pernah terjadi kemudian dikaitkan dengan ritual ibadah dalam Islam. Tadi ini ibadah Jumat ya. Wajib lagi. Dengan diwajibkannya ibadah salat Jumat, kita sebenarnya sedang dinasihati oleh Allah. Bukan sekedar ritual sebagai ibadah yang harus kita kerjakan, kalau enggak berdosa gitu kan. Ada pelajaran. Disebutkannya oleh Rasulullah bahwa hari itu adalah hari diciptakannya Adam, itu ada pelajaran di situ. Maka pada hari kamu diciptakan Allah lahir ke dunia ini, lakukan ibadah yang menunjukkan rasa syukurnya pada Allah. Dua, dulu ada Nabi Allah yang hidupnya diceritakan terus panjang lebar riwayat hidupnya. Mulai dari punya anak yang disembelih, mulai termasuk di dalamnya bagaimana istrinya ngurus anak balita, lari-lari cari air, sampai terakhir penyembelihan itu. Termasuk juga ngelempari setan pada waktu akan nyembelih Ismail itu. Itu kan sejarah lama, cerita lama. Nah, peristiwa itu kemudian dijadikan sebagai ritual ibadah haji. Mondar-mandirnya Hajar, Siti Hajar, Sofa Marwah 7 kali, itu dijadikan ibadah sa'i. Apa pelajarannya? Sa'i itu kan kerja. As-sa'yu. Alaisa lil insani illa ma sa'a. Kerja, cari nafkah, bisnis. Kalau kerjanya terus begitu, jangan cuma sekali kapokan. Terus, tapi walaupun kamu terus kerja sepanjang hari sampai sekian kali muter-muter,
Jatuh bangun turun naik kan gitu namanya usaha. Kalau lagi naik berat tanjakan kita besok turun landai enak banget rasanya bisnis duitnya datang loh. Tapi ada kalanya juga orang duitnya datang malah orang utang nggak bayar-bayar. Itu sofa marwah. Tapi walaupun kamu semangat dalam usaha sofa dan marwah, menyadari ada tanjakan dan turunan, tapi namanya berjalan mah, nggak usah kenceng-kenceng. Biasa saja. Lari jangan kenceng-kenceng, tapi jangan jalan kaki. Nggak nyampe-nyampe. Lari-lari kecil, jalan-jalan cepat. Ada itu pun ada batasnya di antara dua pilar hijau kan. Ada saatnya kita jalan biasa, ada saatnya ngebut. Ngebutnya juga terbatas, tidak terlalu kencang, tidak ngoyo. Istilah saya tidak loyo dan tidak ngoyo gitu loh. Gitu. Nah, kemudian lempar setannya, sekarang jadi jumroh. Ulah Usta'aqobah. Setannya kan goda Ibrahim, Ismail dan istrinya, ibunya. Lempar. Dijadikan simbol ibadah hari ini. Itu cerita sejarah. Kenapa kok dipertahankan? Supaya orang jangan merubah sejarah. Jadi orang kalau mau cerita mana buktinya bahwa dulu Ismail pernah lemparin setan. Mana Ibrahim, mana Siti Hajar lemparin setan. Nah ini buktinya, ada ritualnya. Penyelamatan sejarah agar tidak terjadi perubahan sejarah diwujudkan dengan ritual. Luar biasa Islam ini. Udah begitu ada pahalanya lagi. Kalau kita ritual misalnya kayak apa lambang gerakan kita misalnya perang-perangan ada pahalanya? Nggak ada. Bikin film gitu. Ritualnya dilakukan dan nggak ada pahalanya. Tapi ritual ibadah yang merupakan miniatur atau cerminan dari cerita lama, ada ibadahnya, nilai ibadahnya. Kayak orang jangan berpikir itu kan cuma muter-muter doang. Jangan cuma muter-muter. Mutermu di tempat ini jadi ibadah. Tapi di saat yang sama kamu juga harus berpikir pakai akalmu, ini ada apa maknanya ibadah ini. Gitu. Dua. Ya, sudah dua, itu ritual ibadah yang dijadikan sebagai filosofis bagi sebuah peristiwa fakta. Kejadian lama diceritakan dengan ritual ibadah. Tiga. Seperti saya sampaikan, Nabi Musa. Nabi Musa itu kan menangnya pada tanggal 10 Muharram. Maka setiap 10 Muharram dia berpuasa. Turun-temurun oleh umatnya diikuti. Dan Nabi Muhammad pun kemudian mengatakan, Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Samahu wa amar bisyami. Kami lebih layak menghormati Musa, kami lebih berhak, lebih dekat dengan Musa. Maka kalau kamu semua berpuasa 10 Muharram karena menghormati Musa, aku pun ya lebih berhak untuk menghormatinya. Beliau puasa. Dan perintahkan sahabatnya puasa. Nah hari ini, Nabi Muhammad pernah ditanya, kenapa panjenengan puasa hari Senin? Karena hari Senin aku dilahirkan. Nah sekarang kita ditanya kan? Maka bahasa itu kita rubah sekarang. Kalau orang lain pada puasa Senin, nahnu ahaqqu bi Muhammadin minkum. Kami lebih layak, lebih dekat, lebih patut mengikuti Muhammad daripada kamu semuanya. Maka kita puasa dan mengajak keluarga kita juga berpuasa. Kalau Nabi Muhammad setiap hari Senin mengenang hari kelahirannya, nahnu ahaqqu bi Muhammadin minkum. Kami lebih layak, lebih dekat, lebih patut mengikuti Muhammad daripada kamu semua. Rasa itu harus ada. Kalau Nabi Muhammad mengenang kelahirannya tiap hari Senin, maka aku pun akan melakukannya. Tapi kan tidak mungkin hari Senin. Pagi hari Senin sudah jadi upacara bendera kan.
maka saya minimal 1 tahun akan melakukan kegiatan yang bernilai mengenang hari kelahiran beliau. Karena kami lebih berhak daripada kamu semua. Ini argumennya kayak gitu. Mulai dari maulid Nabi Adam sampai maulid Nabi Muhammad. Kan sudah ada ini, syarahnya di situ. Tapi kan bukan ke situ maksudnya, itu pikiranmu. Gitu loh. Tapi teksnya nggak begitu, itu tafsirmu. Tapi maksudnya bukan itu kata kamu. Jadi kalau berbeda di dalam pemahaman dan penangkapan pesan, itu adalah yang membedakan antara aku dengan kamu, tapi aku dan kamu tidak boleh saling bermusuhan hanya karena perbedaan di dalam memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis. Dah, itu aja, gak usah banyak-banyak. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau begitu, kita Jumat kan memperingati maulid Nabi Adam. Ya kan? Digiring supaya mengenang kelahiran Nabi Adam. Kalau haji digiring supaya mengenang sejarah Nabi Ibrahim. Mulai dari apa tadi? Ninggalin bini. Tapi jangan sampai itu diamalkan juga. Yang diambil bukan sisi itunya. Nabi Ibrahim itu kan ngebuang bini. Nah ini harus diamalkan nih. Tapi ada orang-orang kurang ajar. Saya pernah nganter seorang wanita dari Cililin, Bandung. Itu ceritanya begini. Ketika kita pulang selesai umroh di bandara, Pak Lurah, siapa namanya tuh, Harapan apa? Bawa perempuan ke saya. Ya ini ada perempuan ditanya diem aja. Diam. Pakai mukena tapi bawahnya androk biasa. Di Jeddah. Bandara. Oh nggak mau ditanya sama saya. Mungkin karena yang nanya waktu itu masih agak muda. Kalau tadi kan tua orangnya. Saya dari Indonesia. Indonesia mananya? Bandung. Bandung di mana? Cimareme. Oh Bandung Barat ya. Cuma baju di badan yang dia pakai. Karena kerja 8,5 bulan di Saudi, gak digaji, gak dibayar, gak diapa. Dia cerita, ke bandara diantar begitu aja sama majikan. Udah, insya Allah kamu aman. Makan dulu ya. Makan. Makan baru banyak. Saya aja. Bareng, gak usah takut. Bareng aja. Dalam pesawatnya sama. Tapi kan jalur TKW beda dengan jalur kita kan. Sampai di, pokoknya kamu tugasnya pegang ini aja deh, baju belakang saya gitu aja. Nah untung di bandara kan banyak yang kenal juga. Begitu sudah turun di Soekarno-Hatta, dari jauh dah, Assalamualaikum Pak Kiai, aman dah. Assalamualaikum. Harusnya kan umroh ke sana, paspornya kan. Udah ini barang saya kok, ya udah. Man. Ada baiknya juga kan. Karena petugasnya kenal. Assalamualaikum Pak Kiai. Aman. Assalamualaikum kan. Nginep sehari, kemudian kita ajak belanja dulu Tanah Abang sama Umi. Pokoknya pulang biar apa? Kelihatan indah. Hanya saya ajak Pak RT kita anterin ke sana. Itu anaknya umur 3 tahun sudah nggak kenal sama dia. Lagi main layang-layang. Saya sebagai manusia yang normal ya. Suaminya lagi ngojek. Ini istri kamu ya.
Mestinya kamu yang berangkat ke Saudi, bukan istrimu. Rupanya anak baru umur 2 tahun, istrinya suruh berangkat jadi TKW, dianya yang ngojek ngadu ayam itu. Dan itu bukan sedikit ternyata di Indonesia. Karena di Cimareme itu ada satu rumah orang sono, rumah hijau disebutnya. Itu memang mencari mangsanya kayak gitu. Pengantin yang masih baru atau masih muda dikirim ke sana. Jadi mereka mencari TKW-TKW itu yang masih cantik-cantik, muda-muda. Nah itu. Beda Nabi Ibrahim kan. Beda. Oh, Nabi Ibrahim naruh bini sama anak itu perintah Allah juga. Makanya gak belangsa. Ada satu lagi, saya kenal orang. Bininya suruh berangkat jadi TKW. Kirim uang dari sono ke sini supaya ditabung, malah buat kawin lagi. Saya ketemu orangnya. Kamu silakan nanti. Ini keringat istrimu. Sebetulnya kamu izinkan dia pergi sudah salah. Nah, peristiwa seperti ini jangan kemudian dijustifikasi dengan kisah Nabi Ibrahim. Kita akan mengamalkan kisah Nabi Ibrahim nih. Ya, cuma satu ayat yang dipakai. Nah, pelajaran-pelajaran peristiwa yang lalu itu oleh Allah dijadikan sebagian menjadi ritual ibadah. Apa sih dibalik itu? Pasti banyak rahasianya. Salah satunya supaya kita tidak melupakan sejarah dan jangan pernah ada pengubahan sejarah. Jangan ada sejarah yang diputar balikan. Ambil pelajaran. Maka di Indonesia penting. Penting ada apa? Kalau orang Jawa misalnya babat deso. Babat satu desa dengan peperangan. Besok mereka bikin seperti ritual upacara seneng-senengan gitu loh. Seneng-senengan. Oh ini dulu perang antara ini dan gitu. Terus kemudian ini terbunuh gitu. Itu sedang menceritakan cerita lama. Ada nggak cerita kayak Reog Ponorogo itu ceritanya gimana? Reog Ponorogo ceritanya gimana? Tapi ada ceritanya kan? Ditampilkan dalam bentuk reog supaya cerita itu tidak berubah. Gitu. Kalau tidak dibikin seperti itu, orang itu bikin sendiri. Nih ceritanya sebenarnya Ponorogo tuh kayak gini. Tidak, yang benar ya ini, mana buktinya? Ini loh, tidak ada manuskrip tulisannya tapi ada budaya yang menerjemahkan maknanya. Dulu seperti ini. Hebatnya orang Indonesia sebenarnya. Maka kita mungkin perlu membuat semacam drama-drama atau drama-drama kecil yang menggambarkan perjuangan terdahulu, walaupun pakai lambang-lambang, pakai simbol-simbol. Vertikal. Supaya jangan diambil sama orang. Jangan diambil orang. Nah ini cara Allah menyelamatkan sejarah. Maka mengenang hari-hari yang baik, itu adalah baik. Syukur kalau kita bisa membuat teatrikal, supaya sabit kencang di hati anak-anak kita bahwa kita pernah seperti ini. Kan ada kan gambaran peristiwa terbunuhnya terus. Tapi ya jangan dibunuh beneran, itu kan namanya drama teatrikal kan. Siapa mau suruh main drama mati beneran. Baik, saya kira itu saja. Insya Allah kita bertemu Sabtu yang akan datang. Jadi Maulid sebenarnya sudah kita mulai sejak maulidnya Nabi Adam. Dan di dalam Al-Quran ada wasalamun alihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam, selamat untuk Anda wahai Nabi Yahya. Kapan? Untuk hari kelahiran Anda. Dan pada hari kematian Anda juga kelak selamat Anda pada hari kebangkitan Anda. Dan Nabi Isa juga wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat atas kelahiranku, hari kelahiranku,
hari kematianku, dan hari nanti aku akan dibangkitkan. Jadi ucapan selamat dikaitkan dengan kata maulid itu ada di dalam Al-Quran. Nah, orang-orang lain mengartikan maulid dengan bahasa dia, Natal. Maka hari Natal itu adalah maulid Nabi Isa. Walaupun secara kebahasaan Natal sama dengan maulid, Natalis kan kelahiran. Tapi kita jangan coba-coba diganti. Hari Natal Muhammad SAW, jangan. Walaupun hanya bahasa. Jangan, nanti rusak semua. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Sayyidina awalina wal akhirin wa salam radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.